Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Agil Kasih Humas Polres Tangsel, Profesor Suhandi Cahaya, Ibu Maria dari Psikolog UPTD Tangerang Selatan, dan seluruh rekan-rekan awak media yang hari ini hadir di Aula Polsek Ciputat Timur. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kasih Humas, bahwa pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan secara scientific crime investigation terhadap perkara yang terjadi, penemuan 3 mayat satu keluarga yang pada hari Minggu 15 Desember 2024. Kami memahami bahwa dari rekan-rekan media banyak sekali yang menanyakan kepada kami terkait update perkembangan kasus ini. Perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa kami ingin memastikan secara komprehensif melalui metode scientific crime investigation tersebut agar informasi yang kami sampaikan itu tepat. Nah, untuk itu kemarin dibutuhkan waktu. Nah, hari ini kami akan merilis hasil yang sudah dilakukan. Kami akan menyampaikan bahwa beberapa fakta-fakta yang terjadi di TKP, yaitu 15 Desember 2024 pukul 11 di Jalan Poncol Indah, Kelurahan Cirende, Ciputat Timur, ditemukannya 3 jenazah, yaitu AF 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, perempuan inisial YL 28 tahun, dan seorang anak laki-laki inisial AH usianya 3 tahun. Pada saat saksi masuk ke dalam TKP, yaitu rumah, saksi menjelaskan bahwa rumah pintu depan dalam keadaan terkunci. Lalu saksi masuk dengan cara mencongkel jendela. Saksi ini terdiri dari beberapa orang. Setelah masuk melalui jendela, baru kunci bisa dibuka, diputar dari dalam. Setelah dibuka, didapatilah fakta bahwa di dalam kamar yang posisinya di sebelah kiri dari ruang tamu tersebut terdapat 2 mayat, yaitu AH usia 3 tahun tadi, dan di bawahnya, di bawah kasur terdapat jenazah YL, seorang wanita 28 tahun. Lalu di dalamnya dijelaskan juga bahwa di bagian dapur dan kamar mandi itu dipisahkan dengan pintu. Pintu tersebut ketika saksi masuk dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga saksi harus mendobrak bagian dari pintu tersebut baru bisa membuka kunci dari dalam. Didapatilah satu lagi jenazah inisial AF tadi 31 tahun dalam keadaan menggantung. Setelah kami melakukan olah TKP dan scientific crime investigation tersebut, yang pertama adalah melibatkan ahli dari kedokteran forensik, yang kedua dari digital forensik, psikolog maupun ahli pidana. Berdasarkan hasil dari visum yang dibuat oleh dokter terhadap jenazah YL dan AH,
ditemukan luka di bagian leher, disimpulkan sesuai ciri-ciri pada kasus korban penjeratan pada korban YL dan AH. Lalu pada korban AF ditemukan ciri-ciri luka khas gantung diri. Jadi di dalam ilmu forensik itu bisa dilihat jeratan atau bekas gantungan. Mungkin dilihat dari lingkarannya, disimpulkan bahwa untuk AF ciri khasnya adalah korban gantung diri. Untuk YL dan AH adalah terdapat luka ciri khas penjeratan. Ini terhadap hasil pemeriksaan visum. Lalu untuk diketahui pula terhadap hasil lab digital forensik terhadap 3 buah handphone yang diketemukan di TKP, dilakukanlah pemeriksaan oleh ahli forensik digital. Didapatkan hasil di HP milik korban AF ditemukan beberapa bukti akses terhadap aplikasi, beberapa pinjaman online, kredit online, dan beberapa situs judi online. Lalu ditemukan juga hasil dari digital forensik pada tanggal 14 Desember 2024 jam 02.41, pengguna barang bukti dalam hal ini AF mengunjungi situs website dengan judul penjelasan dokter soal racun yang ditenggak juragan sepatu di Mojokerto. Yang kedua, 2 menit kemudian diakses pula oleh pengguna barang bukti yaitu AF mengunjungi situs website dengan judul How easy is it to kill someone with a knife? Dan berdasarkan analisa digital forensik tidak ditemukan adanya ancaman terhadap korban AF di handphone tersebut. Kami tambahkan juga korban AF juga pernah mengirimkan email ke Bank Indonesia. Ada email bicara, judulnya bicara@bi, dengan isi yaitu korban AF ini bercerita di dalam emailnya bahwa sedang mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman-pinjaman yang ada pada dirinya. Itu terhadap hasil digital forensik. Kami juga memeriksa 6 saksi dan para ahli. Hasil dari digital forensik tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi.
dua orang saksi yang kami periksa bahwa korban YL pernah menyampaikan ada masalah keuangan terkait dengan penagihan-penagihan yang dialamatkan kepada keluarga yang bersangkutan. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa terhadap YL dan AH diduga dijerat terlebih dahulu oleh korban AF, baru korban AF melakukan gantung diri. Sementara itu hasil yang dapat kami sampaikan selanjutnya nanti dari Ibu psikolog dapat menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolsek. Selamat siang semuanya, rekan-rekan media yang saya cintai. Selamat siang Bapak Kapolsek, Pak ahli pidana, Uswahandi. Baik, untuk siang ini saya akan menyampaikan hasil analisa dari fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Dari fakta-fakta yang ada, yang bisa saya simpulkan adalah mengenai fenomena ini bisa dikenal dengan fenomena homicide suicide, yang artinya dia tidak hanya terkait peristiwa pembunuhan saja, tetapi diikuti dengan peristiwa bunuh diri. Nah, kalau peristiwa pembunuhan itu juga tidak berdiri sendiri, karena fenomena ini biasanya diikuti dengan adanya perencanaan. Seperti tadi fakta yang sudah disampaikan, bahwa korban ada mencari gitu ya, perilaku untuk mencari bagaimana membunuh dengan mudah gitu. Dan di sini pembunuhan tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga disertai dengan peristiwa gantung diri. Kemudian peristiwa ini juga dilalui tidak lebih dari 24 jam ya Pak. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian adalah apakah peristiwa-peristiwa seperti ini memang berpotensi untuk memicu seseorang melakukan tindakan ini gitu. Nah, yang memang selalu biasa menjadi karakteristik dari peristiwa homicide suicide itu latar belakangnya ada bermacam-macam gitu. Biasanya ada kecemburuan, ada ada juga latar belakang ekonomi, ada pertengkaran dalam rumah tangga gitu. Nah, mengingat kembali pada kasus ini dari fakta yang ditemukan, hasil dari digital forensik yang sudah ditemukan, di situ dari ponsel istri ditemukan adanya ungkapan-ungkapan keberatan mengenai pinjaman online gitu yang disampaikan kepada suaminya. Itu. Jadi di sini sudah terlihat adanya konflik di dalam rumah tangganya, muncul konflik dalam rumah tangga. Kemudian selain itu juga ada ditemukan juga tadi ya akses terhadap judi online dan pinjaman online. Di sini menguat adanya dugaan ya adanya permasalahan ekonomi gitu.
permasalahan ekonomi. Kemudian dari analisa saya juga,